Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, azanallahu wa iyyakum. Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Kitabul Kabair pada bab 4, yakni Al-Kabiratur Rabi'ah, dosa besar yang keempat, beliau memberi judul Fi Tarkis Shalah, terkait dengan meninggalkan salat. Dalam hal ini beliau memulai tulisannya pada bab ini dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Maryam ayat 59 sampai 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Maka akan datang setelah mereka itu pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat dan selalu memperturutkan hawa nafsu. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan, kecuali yang bertaubat, beriman, dan melaksanakan amal soleh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa ma'na adha'uha tarakuha bil kulliyah. Jadi makna menyia-nyiakan salat bukan berarti meninggalkan salat secara keseluruhan. Walakin akharuha an awqatiha. Makna sesungguhnya dari menyia-nyiakan salat adalah mengundur pelaksanaan salat dari waktu yang telah ditetapkan. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah mengutip ayat yang kedua, yakni fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai, lalai dari salatnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala bahwa mereka yang lalai dari salatnya diancam dengan wailun. Wailun kata beliau adalah wadin fi jahannam law sirat fihi jibalud dunya lazabat min shiddati harriha. Jadi wail itu adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahanam, yang seandainya gunung-gunung yang ada di dunia ini dimasukkan ke dalam lembah tersebut, maka gunung-gunung itu akan meleleh. Jadi orang yang lalai dari salatnya diancam dengan wailun. Kelalaian ini dalam salat itu terdapat 3 hal. Yang pertama, lalai dari waktu. Artinya tidak salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, lalai di dalam menegakkan syarat-syarat dan rukun-rukun salat. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an bahwasanya Huzaifah radhiyallahu an pernah menyaksikan seorang laki-laki salat tetapi tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka Huzaifah al-Yaman berkata kepada laki-laki tersebut, "Shallaita walau mutta wa anta tusalli hadhihi shalah mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Engkau telah melaksanakan salat, kata Huzaifah. Akan tetapi seandainya engkau mati dan engkau salat
dengan salat seperti begini, maka engkau mati bukan di atas fitrahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Daud, Hudzaifah al-Yaman bertanya kepada seseorang yang telah selesai melaksanakan salat. Kata Hudzaifah al-Yaman radhiyallahu an, "Mundu kam tusalli hadhihi shalah?" Sejak kapan engkau salat dengan salat seperti ini? Qal, orang tersebut berkata, "Munzu arba'ina sanah." Saya salat seperti ini sejak 40 tahun yang lalu. Qal, berkata Hudzaifah al-Yaman radhiyallahu an, "Ma sallaita munzu arba'ina sanatan syai'a." Hakikatnya engkau sama sekali tidak salat selama 40 tahun yang lalu, sedikit pun. Wala mutta ala ghairi fitrati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan seandainya engkau mati, maka engkau tidak mati di atas fitrahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya engkau tidak mati di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita harus menjaga rukun-rukun salat. Karena ketika rukun salat tidak sempurna atau ketinggalan, maka salatnya tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yutimma ruku'aha wala sujudaha." Tidak ada salat bagi orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Kemudian kelalaian yang ketiga adalah lalai dalam menghadirkan jiwa di saat dia salat. Ya, banyak orang yang salat tetapi dia berpikir ke tempat-tempat yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan gambaran tentang orang yang salat seperti ini. Kata beliau, "Tilka salatul munafik." Itu adalah model salatnya orang munafik. Yajlisu yaqubus syams, dia duduk mengamati matahari, hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai ketika matahari telah berada di dua tanduk syaitan, qama fanaqara arba'an. Dia kemudian cepat-cepat berdiri melaksanakan salat, ya, sambil mematuk 4 kali. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Maka dia tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an. Maksudnya bahwa tilka salatul munafik, itu adalah salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubus syams, dia duduk mengamati matahari. Dia duduk mengamati matahari. Artinya dia mengundur-undur pelaksanaan salat. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai ketika matahari sudah mau terbenam, ini waktu asar, ya. Qama fanaqara arba'an. Dia baru berdiri melaksanakan salat sambil mematuk 4 kali. Gambaran mematuk 4 kali artinya dia tidak menjaga rukun-rukun salat, tidak menyempurnakan ruku dan tidak menyempurnakan sujud serta bacaan-bacaan yang lainnya. La yadhkurullaha fiha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lanjutan ayat tadi bahwa fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan, bahwa orang yang menyanyiakan salat dalam ayat yang ada dalam surah Maryam akan diberi ancaman, yaitu ghayya. Al-ghayyi artinya wadin fi jahannam, ba'idun qa'ruhu wa khabisun ta'amuhu. Sebuah lembah yang ada di neraka Jahannam yang sangat dalam dan aromanya sangat tidak sedap. Ini adalah tempat yang disediakan bagi orang yang menyia-nyiakan salat. Bagaimana dengan orang yang tidak salat? Maka orang yang tidak salat ketika umurnya sudah 7 tahun maka diminta untuk salat. Ketika umurnya sudah 10 tahun maka dipukul ketika dia tidak salat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Murru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in." Ya, suruhlah, perintahkanlah kepada anak kalian untuk salat ketika sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u sab'in wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah mereka ketika umur mereka telah mencapai 10 tahun.
Kemudian ketika sudah balik kemudian tidak sholat, maka tentu tidak lagi dipukul. Karena pukulan itu hanya diberikan kepada orang yang baru berumur 10 tahun. Maka ketika telah balik, maka dia dipukul. Tapi dipukul lehernya dengan pedang. Artinya, hukuman yang pantas untuk mereka yang tidak melaksanakan sholat, akan tetapi mereka telah balik, apalagi telah dewasa, ya maka itu dipukul dengan pedang. Ini menurut sebagian kawan-kawan Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya ini. Dan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan syariat tentang salat ini, bahwa orang yang tidak melaksanakan salat maka dia telah kafir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara." Maka perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Demikian jemaah sekalian terkait dengan salat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufik kepada kita untuk menjaga salat ini. Bagi kita kaum muslimin yang laki-laki, menjaga salat berjamaah di masjid, ya kecuali dengan uzur, dan bagi kaum muslimat tetap menjaga salat di rumah masing-masing, ya salat tepat pada waktunya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.